Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kevin dari Parawansa dengan NIM 240301010068 dari program studi akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan PT Astra Indonesia Tbk periode 2002 sampai 2025. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, metode penelitian, hasil analisis rasio, likuiditas, dan profitabilitas, serta kesimpulan dari kinerja keuangan PT Astra International Tbk. Baik, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Baik, untuk latar belakang, industri otomotif, alat berat, dan konglomerasi multisektor merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu perusahaan besar yang bergerak dalam berbagai sektor tersebut adalah PT Astra International Tbk. Astra sendiri memiliki berbagai bisnis yang cukup beragam sehingga kondisi keuangannya menjadi menarik untuk dianalisis. Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, tetapi angka-angka tersebut perlu dianalisis lebih lanjut agar kita dapat melihat kondisi keuangan perusahaan secara lebih jelas. Oleh karena itu, dalam kajian ini saya menggunakan analisis rasio keuangan, khususnya rasio likuiditas dan profitabilitas. Dari latar belakang tersebut, kemudian muncul beberapa rumus dan masalah yang menjadi lebih dasar kajian ini. Nah, selanjutnya, rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah dalam kajian ini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perkembangan rasio likuiditas PT Astra International Tbk selama periode 22 sampai 2025. Yang kedua, bagaimana perkembangan rasio profitabilitas pada periode yang sama. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan jika ditinjau berdasarkan rasio likuiditas dan profitabilitas. Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran sekaligus menilai kinerja keuangan PT Astra International Tbk periode 22 sampai 2025 melalui kedua rasio tersebut. Selanjutnya, saya masuk ke tinjauan pusaka yang menjadi dasar dalam melakukan analisis. Dalam kajian ini terdapat beberapa konsep yang digunakan sebagai dasar analisis. Yang pertama adalah laporan keuangan, yaitu hasil dari proses akuntansi yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kemudian terdapat analisis rasio keuangan, yaitu alat yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan dengan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan. Rasio yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari rasio likuiditas dan rasio probabilitas. Nah, untuk rasio likuiditas, indikator yang digunakan adalah current ratio atau CR. Current ratio digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Sedangkan untuk probabilitas, saya menggunakan 3 indikator, yaitu net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. NPM menunjukkan kemampuan menghasilkan laba bersih dari penjualan, ROA menunjukkan kemampuan aset dalam menghasilkan laba, sedangkan ROM menunjukkan tingkat pengembalian atas modal atau ekuitas. Lalu, setelah mengetahui rasio yang digunakan, selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian terlebih dahulu yang menjadi referensi. Nah, dalam kajian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Penelitian Alia, Megda, Indria, Cynthia, dan Putri tahun 2023 membahas kinerja keuangan PT Astra International Tbk periode 2020 sampai 2025 dan menunjukkan adanya perbaikan profitabilitas. Kemudian penelitian Rahma dan Hulu tahun 2026 membahas periode 2021 sampai 2025, terutama dari sisi likuiditas dan solvabilitas. Perbedaan kajian saya adalah fokus pada periode 2022 sampai 2025 dengan menggunakan current ratio serta 3 indikator probabilitas, yaitu NPM, ROA, dan ROE. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam kajian ini. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT Astra International Tbk.
Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan konsolidasian tahun periode 2022 sampai 2025. Sumber data berasal dari publikasi resmi perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia, laporan tahunan, dan media ekonomi yang kredibel. Selanjutnya, saya menghitung current ratio, NPM, ROA, dan ROE pada setiap tahun, kemudian membandingkan secara time series untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Lalu, setelah metode penelitian, berikutnya saya masuk ke gambaran umum perusahaan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. PT Astra International Tbk telah beroperasi sejak tahun 1957 dan memiliki 7 lini bisnis utama. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ASII. Profil perusahaan ini menjadi dasar sebelum kita melihat data keuangan dan rasio yang akan dianalisis. Nah, selanjutnya data laporan keuangan. Pada slide ini ditampilkan beberapa data utama laporan keuangan Astra selama periode 2022 sampai 2025. Hal yang paling terlihat adalah total aset dan total ekuitas mengalami peningkatan selama periode penelitian. Total aset meningkat dari sekitar 413,3 triliun pada 2022 menjadi 507,4 triliun pada 2025. Namun laba bersih tidak terus meningkat. Laba bersih mencapai sekitar 33,9 triliun pada 2024, kemudian turun menjadi sekitar 32,8 triliun pada 2025. Selanjutnya, data tersebut akan saya analisis menggunakan rasio likuiditas dan profitabilitas. Selanjutnya itu analisis rasio likuiditas. Untuk melihat likuiditas perusahaan, saya menggunakan current ratio. Pada tahun 2022, current ratio Astra berada pada 1,5 kali, kemudian turun menjadi 1,3 kali pada 2023, sempat meningkat menjadi 1,4 kali pada 2024, dan kemudian turun menjadi 1,2 kali pada 2025. Jadi secara keseluruhan current ratio menunjukkan kecenderungan menurun. Namun nilai current ratio masih berada di atas 1 kali, artinya berdasarkan indikator ini aset kelancar perusahaan masih mampu menutup kewajiban jangka pendek. Jadi meskipun likuiditas mengalami penurunan, kondisi likuiditas jangka pendek masih dapat dikelola dengan baik. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu analisis profitabilitas yang terdiri dari NPM, ROA, dan ROE. Untuk NPM pada 2022 sebesar 13% meningkat menjadi 14% pada 2023, kemudian turun menjadi 13% pada 2024, dan 12% pada 2025. Untuk ROA nilainya sebesar 10% pada 2022 dan 2023, kemudian turun menjadi 9% pada 2024 dan 8% pada 2025. Sedangkan ROE meningkat dari 17% pada 2022 menjadi 18% pada 2023, kemudian turun menjadi 16% pada 2024 dan 14% pada 2025. Dari ketiga indikator tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2003 merupakan periode dengan profitabilitas terbaik. Setelah itu, NPM, ROA, dan ROE mengalami penurunan secara bertahap sampai tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya pelemahan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibanding periode sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan seluruh hasil analisis, saya dapat menarik 3 kesimpulan. Pertama, dari sisi likuiditas, current ratio cenderung menurun dari 1,5 kali pada 2022 menjadi 1,2 kali pada 2025, tetapi masih berada di atas 1 kali. Kedua, dari sisi profitabilitas, NPM, ROA, dan ROE mencapai performa terbaik pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan sampai 2025. Yang ketiga, secara keseluruhan kinerja keuangan PT Astra International Tbk selama 2022 sampai 2025 masih dalam dinilai cukup baik dan relatif sehat, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir. Untuk penelitian selanjutnya, analisis dapat dikembangkan dengan mengembangkan rasio solvabilitas dan rasio aktivitas serta memperluas periode pengamatan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis rasio likuiditas dan profitabilitas PT Astra International Tbk periode 2005 sampai 2025. Terima
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.